Gaung daripada apologet Islam Indonesia itu bisa kemudian menggetarkan mimbar gereja, menyatakan dengan ini melakukan perlawanan terhadap semua gerakan-gerakan pemurtadan yang dilakukan oleh gelombang kristenisasi. Kepada para misionaris, aktivis-aktivis gereja yang memiliki cita-cita, yang memiliki tujuan, yang memiliki keinginan untuk memperbanyak barisan domba-domba sesat, apologet Islam Indonesia akan menjadi bayang-bayangan maut untuk gerakan-gerakan apologet dari kristenisasi. Camkan itu. Saya Zulkifli Abbas, Bang Suma, secara terbuka mengundang seluruh pendeta yang ada di Indonesia. Mari kita pertontonkan Islam atau Kristen jalan keselamatan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ngaji cerdas dimanapun sahabat-sahabat semua berada, yuk mari tetap kita mendukung channel kita di dalam memberikan motivasi lebih giat kemudian untuk mempelajari Islam dan mengkaji Islam, mengkaji Al-Quran, tentu dengan dukungan kita semua bisa kemudian lebih istiqomah dalam mendalami Al-Quran dan kemudian mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, makasih, salam tauhid, salam satu Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami lanjutkan acara berikutnya. Mohon ya para bunda hadir di depan semua ya, bareng-bareng ya. Acara selanjutnya adalah saudara pelantikan panggil Paduka. Pada saudara Paduka dimohon kepada Pak Hendra kami silakan. Pak Hendra. Iya, silakan kepada Bapak Hendra, kami persilakan. Wah, ada Bang Zuma juga nih. Iya, Kepala Guru Pembina API Pusat, silakan. Oke. Wah, ini kita kedatangan tamu spesial nih. Ada Gurunda Zuma di sini. Yang kita panggil dari Pak Hendra. Pak, ada Bang Zuma. Apa? Iya. Buat saudara-saudara, bapak-bapak, ibu yang kami hormati. Silakan kepada mungkin pengurus yang tahu. akan dilantik, Ketua Sekretaris Bendahara D Divisi Hukum untuk menuju tempat pelantikan. Kepada Paduka Hendra, kami silakan. Sini Pak. Di acara ini kami juga akan melantik DPW Jawa Barat yang akan dilantik oleh Gurunda Zuma langsung sebagai ketua pembina Apologet Islam Indonesia. Kepada pengurus yang akan dilantik, Ketua Sekretaris Bendahara Divisi Hukum DPW Jawa Barat, kami silakan.
Minta aja minta. Langsung aja Gurunda. Gurunda. Apa ya? 4 orang dari DPW Jawa Barat. Langsung aja. Langsung aja. Boleh tuh. Langsung ngomong aja. Ya. Udah ngomong aja di sini. Ya, dilanjutkan dengan pelantikan DPW dari Jawa Barat pada tanggal 25 Februari tahun 2024. Pelantikan dimulai kepada pengurus yang akan dilantik, Ketua Jawa Barat, Sekretaris Bendahara, Divisi Hukum untuk menuju ke tempat pelantikan sekarang sudah ada di atas panggung. Kepada yang terhormat Ketua Pembinaan API Pusat, kami persilakan Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Atas nama Apologet Islam Indonesia Pusat, saya mewakili untuk pelantikan dari pengurus Apologet Islam Indonesia Cabang Jawa Barat. Mengingat pentingnya visi dan misi, dan kemudian menetapkan pada tanggal 25 Februari hari Ahad tahun 2024. Dengan ini kami nyatakan Apologet Islam Indonesia Cabang Jawa Barat resmi kita buka dan para pengurus yang ada dinyatakan sah demi hukum. Demikian. Tepuk tangan ya, tepuk tangan. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gurunda Zuma. Ini langsung aja. Tergantung MC. Ya. Boleh Bang Juma minta difoto. Nanti si Tosia. Ya silakan, yang mau difoto sama Bang Juma, silakan. Habis ini? Syahadat. Dulu. Tausiah apa, Pak? Tausiah Bang Juma. Bukan Tosia, Bang Zuma. Tosia ini dari Ustaz Ali. Terakhir. Baru sekali. Iya sama sesuai. Sarah sudah setuju bisa. Terima kasih ya. Selamat ya. Iya. Lagi Bang Juma. Ya, kenapa aja? Bapak Ibu. Ini ya, kepada Bapak Ibu, mari kita bersama-sama mendengarkan sambutan dari tamu spesial ya, yang jauh sekali ya di Kota Makassar. Tamu yang menggetarkan tetangga sebelah dengan suaranya itu menggelegar sekali. Biasanya kita hanya dapat melihat di YouTube, di komal-komal TikTok, tapi saat ini kita bisa melihat langsung live di depan. Beliau-beliau ini adalah pejuang-pejuang luar biasa di TikTok, di YouTube, di Facebook, dan di seluruh tempat jejaring sosial. Kepada Gurunda Zuma kami silakan untuk memberikan sambutan untuk acara ini. Saya dikasih berapa menit? 10 menit boleh. Sedikit sekali. Boleh. Boleh. Bebas. Dan Juma. Sahabat semua, kita sharing tentang apologet berapa menit? Iya, oke. 1 minggu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Alhamdulillah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala
pada kesempatan yang berbahagia ini, kemudian di tempat yang begitu istimewa, kita dipertemukan para sahabat-sahabat pemerhati dunia apologet atau kristologi. Salam serta taslim senantiasa kita panjatkan dan kita ucapkan sebagai umat Islam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah mengantarkan ajaran Islam ini sampai ke Indonesia dan sampai kepada kita pada hari ini. Sahabat-sahabat, yang pertama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada pengurus API Jabodetabek yang telah mengadakan kegiatan Isra Mi'raj yang luar biasa ini. Ini adalah satu yang sangat membanggakan kami sebagai pengurus pusat. Dan saya mewakili pengurus pusat juga memohon maaf ketika kemudian para pengurus tidak sempat hadir dan diberikan kepercayaan kepada saya. Sahabat-sahabat, ada hal yang ingin saya sampaikan sini ya terkait dengan keberadaan API. Kita melihat bahwasanya khususnya di negara kita ini, umat Islam adalah umat yang hidup dalam satu wilayah, di mana wilayah ini penduduknya mayoritas Islam. Betul ya? Betul. Jadi di Indonesia inilah kemudian bermukim umat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mayoritas. Kalau kita berbicara mengenai aspek keyakinan, berbicara mengenai aspek kepercayaan, berbicara mengenai agama, maka agama Islam di Indonesia ini adalah mayoritas. Tapi apa yang kita lihat? Fenomena yang kita rasakan. Semua lini di dalam umat Islam, dalam ajaran umat Islam ini, ada beberapa kemudian bagian yang senantiasa konsen terhadap umat Islam itu sendiri. Ada ulama, ada ustadz, ada mubalik, ada dai, ada habaib dan seterusnya. Tapi ada satu hal yang kosong, ada yang terlupakan. Sehingga hal yang terlupakan inilah yang kemudian menjadikan umat Islam di Indonesia banyak tapi sedikit. Umat Islam itu banyak pada saat Idul Fitri. Benar ya? Benar. Pada saat ada aksi yang terkait dengan penistaan, baru kita lihat umat Islam itu mayoritas. Tapi pada kenyataannya, pada saat hari-hari besar agama di luar Islam, coba kita lihat, hampir semua unsur yang ada di negara kita ini, itu nuansanya menjadi non-muslim seketika. Benar ya? Masuk ke mall pada hari raya di luar umat Islam di negara ini, mulai dari sendalnya sampai kepada kepala ini, itu identitasnya non-muslim. Masuk ke sekolah, masuk ke kampus, masuk kemanapun, bahkan jalan raya di Indonesia ini penuh dengan simbol-simbol non-muslim. Ada apa dengan Islam di Indonesia ini? Sebenarnya sahabat-sahabat sekalian, ini menurut kita nih, menurut kita yang selama ini merasa nyaman dengan keadaan yang ada, gak ada kok terjadi apa-apa, semuanya aman kok di negara kita ini, tidak ada intimidasi terhadap Islam dan seterusnya. Betul, memang betul. Karena kita hanya melihat
di permukaan saja. Kita tidak melihat di bawah. Gerakan-gerakan di bawah tanah yang kita lihat. Dengan alasan inilah, sahabat-sahabat sekalian, maka apologet Islam Indonesia itu kita bentuk supaya ada wajah Islam yang nyata di permukaan, bahwa umat Islam itu bersatu, umat Islam itu memperhatikan adanya pembeda antara ajaran Islam dengan ajaran di luar Islam. Ini yang tidak kita sadari. Di dalam Al-Quran dijelaskan hatta tattabi'a millatah. Jadi orang Yahudi, orang Nasrani tidak akan pernah senang, tidak akan pernah rela, tidak akan pernah ikhlas sebelum kita mengikuti agama mereka, atau minimal Islam meninggalkan keislamannya. Ya, kalau para ulama, ustadz, konsentrasinya itu di masjid, membina umat, tapi tidak ada yang konsentrasi di barisan luar. Jadi ibaratkan tambak, umat Islam itu di bawah, ditambak, dikelilingi, tidak ada yang menjaga pematang. Dengan adanya apologet ini kemudian kita berharap para apologet berdiri sebagai tambak penjaga umat Islam yang akan keluar daripada umat agama Islam itu sendiri. Ada satu hal yang terlupakan para sahabat-sahabat sekalian. Kalau di luar Islam itu ada doktrin, khususnya di agama Kristen itu ada doktrin. Doktrinnya itu bahwasanya tidak ada keselamatan di luar Yesus Kristus. Itu doktrin, dan itu yang mereka gaungkan dengan berbagai macam cara. Dia ajarkan kepada siapapun dengan metode apapun, yang penting sampai di kuping orang Islam bahwa tidak ada keselamatan di luar Yesus Kristus. Ini bahaya sahabat-sahabat kalau kita biarkan. Apesnya kemudian, karena kita di umat Islam ini juga punya doktrin, tapi kita tidak pernah kemudian menggaungkan. Kalau doktrinnya mereka, Tuhan pencipta langit dan bumi tidak bisa dilihat, maka untuk menyelamatkan manusia dia menjelma menjadi manusia. Itu doktrin. Sehingga siapa yang percaya kepada Yesus maka akan diselamatkan. Nah, kalau kita juga punya doktrin, surah Al-Ikhlas itu yang kita lupakan, bahwa Tuhan pencipta langit dan bumi itu satu, tempat bergantung segala sesuatu, tidak beranak, tidak diperanakkan, tidak ada yang setara dengan dia. Ini doktrin yang lupa kemudian, lalai kemudian kita ajarkan kepada umat Islam. Ya, kita hanya berfokus kepada orang yang datang ke masjid yang kita ceramai. Tapi mereka yang tidak ke masjid, generasi muda kita yang tidak ke masjid, siapa yang akan menyelamatkan mereka? Sementara kita tahu gerakan-gerakan mereka di dalam memurtadkan umat Islam itu sangat-sangat masif. Sangat masif, terstruktur, terencana. Nah, untuk itulah kemudian Bapak Ibu sekalian, apologet Islam Indonesia kita bentuk ya dari prakasa saudara kita Adinda Hendra. Beliau yang kemudian datang ke Makassar bersama dengan beberapa teman, mengajak kemudian Bang Suma untuk membentuk wadah ini. Alhamdulillah, apologet Islam Indonesia berdiri baru beberapa bulan, kalau tidak keliru 7 ya, September ya, Agustus September, kurang lebih 5 bulan. Alhamdulillah dengan sangat cepat terbentuk. Di sini sudah ada bukti nyata. Kemudian Makassar juga sudah mulai terbentuk.
tadi kita lantik Jawa Barat, semoga dari provinsi lain juga akan kita bentuk semuanya, sehingga gaung daripada apologet Islam Indonesia itu bisa kemudian menggetarkan mimbar gereja. Kita akan adakan perlawanan terhadap pemurtadan. Pemurtadan ini yang akan kita lawan. Kalau kemarin ada beberapa organisasi, ada beberapa yayasan hanya bergerak ya di wilayah masing-masing dan konsen terhadap mereka yang sudah bersyahadat, tapi apologet Islam Indonesia akan pasang badan terhadap semua gerakan-gerakan pemurtadan misionaris Kristen di Indonesia ini. Allahu Akbar. Semua gerakan-gerakan misionaris yang ada di negara kita ini akan kita halau, tentu dengan mengibarkan bendera api di seantero Nusantara. Mulai dari Sabang sampai Merauke, api harus kita kibarkan benderanya untuk menyatakan perlawanan umat Islam terhadap misionaris Kristen. Kalau kemarin belum ada yayasan Islam yang menyatakan akan berdiri sebagai benteng utama melindungi umat Islam dari pemurtadan, maka dengan berdirinya apologet Islam Indonesia, kita nyatakan perlawanan yang nyata terhadap gerakan-gerakan pemurtadan misionaris, baik yang resmi maupun yang tidak resmi, baik yang terang-terangan maupun yang secara sembunyi-sembunyi. Apologet Indonesia akan melakukan gerakan-gerakan demi untuk membentengi akidah umat Islam. Kita lihat telah hadir di sini beberapa anak-anak muda, adik-adik kita, semua ustaz kita, masya Allah, dari aparat ada, mulai dari pangkat yang rendah sampai jenderal, semua pendukung apologet Islam Indonesia. Jadi para sahabat yang duduk sebagai manajemen pengurus, ayo semangat. Di tangan kita inilah kemudian cahaya Islam itu akan bangun di negara ini. Ingat kemarin Islam dikatakan mayoritas, tapi cahayanya redup. Ketika ada yang bercahaya diupayakan dipadamkan. Betul? Ketika ada umat Islam yang kemudian berbondong-bondong menggunakan identitas keislaman mereka, diupayakan disudutkan dan dikuburkan sebelum meninggal. Betul? Pada hari ini kemudian saya nyatakan di tempat yang penuh dengan mubarakah ini, apologet Islam Indonesia akan menjadi wadah membangkitkan semangat juang umat Islam demi untuk mengokohkan persatuan umat Islam khususnya di Nusantara ini. Sekali lagi saya katakan, apologet Islam Indonesia menyatakan dengan ini melakukan perlawanan terhadap semua gerakan-gerakan pemurtadan yang dilakukan oleh gelombang kristenisasi. Dan apologet Islam Indonesia tidak akan pernah gentar, tidak akan pernah takut untuk berdiskusi, untuk berdialog, berdebat dengan siapapun yang berani berdebat dengan apologet Islam Indonesia. Allahu Akbar. Melalui mimbar ini juga saya sampaikan kepada para misionaris, aktivis-aktivis gereja yang memiliki cita-cita, yang memiliki tujuan, yang memiliki keinginan untuk memperbanyak barisan domba-domba sesat. Saya katakan kepada saudara-saudara semua, Anda tidak bebas seperti kemarin. Di sini api sudah berdiri. Apologet Islam Indonesia akan menjadi bayang-bayangan maut untuk gerakan-gerakan apologet dari kristenisasi. Camkan itu. Saya Zulkifli Abbas Bang Suma secara terbuka mengundang seluruh pendeta yang ada di Indonesia. Mari kita pertontonkan Islam atau Kristen jalan keselamatan kepada manusia. Kami tantang untuk berdiskusi.
Kami tantang untuk berdebat, kami tantang untuk berbicara tentang Islam dan Kristen, supaya tidak ada dusta di antara kita. Katakan Islam itu benar, katakan Kristen itu benar, kita buktikan di meja akademis. Jangan mencuri domba, haram. Jangan mencuri akidah umat Islam, haram. Nyatakan agama Anda benar dengan kita berdiskusi. Jakarta, Depok, Bogor, Bandung, Makassar, Kalimantan, Sumatera, mana lagi? Aceh. Apologet Islam Indonesia menunggu undangan para misionaris, pendeta, pastor, dan apapun itu, penatua, untuk berdiskusi. Nyatakan bahwa kebenaran itu ada, apakah di Islam atau di agama Anda. Jangan sembunyi-sembunyi. Islam sudah bangkit. Melalui Apologet Islam Indonesia, umat Islam sudah berani untuk berdiskusi tentang Yesus, tentang Isa, tentang jalan keselamatan, tentang Injil, tentang Bible, tentang Taurat, tentang apapun yang kalian kuasai. Kami umat Islam melalui Apologet Islam Indonesia siap untuk berdiskusi, membuktikan mana agama yang benar, mana agama pembenaran. Betul? Masya Allah. Baik sahabat-sahabat sekalian, terakhir dari saya minta kepada para pengurus yang sudah dilantik untuk menjalankan amanah ini dengan baik. Ingat, Apologet Islam Indonesia bukan yayasan yang sama seperti yayasan Islam yang lain. Saya ulang lagi, Apologet Islam Indonesia tidak sama dengan yayasan-yayasan Islam yang lain. Kenapa bisa demikian? Karena Apologet Islam Indonesia, visi misinya itu cakupannya adalah perbandingan agama. Jadi muatannya adalah memperbandingkan antara Islam dan agama yang lain. Jadi beda. Kalau yang yayasan lain biasa konsentrasi di zakat, konsentrasi di mu'alaf, tapi di Apologet Islam Indonesia konsentrasinya adalah terhadap perbandingan agama. Jadi teman-teman yang duduk sebagai pengurus harus membekali diri untuk belajar Bible, belajar Al-Quran, belajar metode diskusi, belajar kemudian untuk mendampingi para mu'alaf dan orang-orang yang akan dimurtadkan. Karena banyak di pelosok orang yang dimurtadkan mereka. Saya kira begitu, sahabat-sahabat sekalian. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, yang pada intinya bahwa saya sebagai pengurus sangat-sangat berterima kasih dengan terbentuknya API Jabodetabek ini. Ya. Baik. Nah, inilah tujuan daripada API ya. Hampir setiap hari sejak API ini dibentuk, ramai orang bersyahadat. Ramai orang bersyahadat, Ustaz. Alhamdulillah hari ini di tengah-tengah kita lagi-lagi akan kita pimpin ya, mengislamkan saudara kita yang sudah menyatakan dirinya sepenuhnya untuk memeluk ajaran agama Islam. Dan saya rasa ini akibat daripada dialog-dialog yang kita bangun selama ini. Saya rasa demikian para sahabat-sahabat sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ngaji cerdas, nama saya Andreho, saya mu'alaf tahun 2019. Ya, maukah namamu dituliskan di Al-Quran yang kamu wakafkan? Kamu juga bisa menuliskan nama orang tuamu dan didoakan oleh santri penghafal Quran dan mu'alaf penghafal Quran.
Insya Allah kamu akan mendapatkan double kebaikan dan pahala kebaikan. Bayangkan betapa besar pahala yang kamu dapatkan dari satu Al-Quran yang kamu wakafkan. Yuk sahabat ngaji cerdas, kita lebih banyak mewakafkan Al-Quran untuk menebar kebaikan. Semoga Al-Quran yang sahabat ngaji cerdas wakafkan akan menjadi amal jariah yang tidak terputus.